Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di minggu kedua kita berjumpa kembali dalam pelajaran Akidah Akhlak dengan judul pelajaran kedua Husnuzon. Nah, anak ustazah bisa membuka bukunya. Ananda sekalian bisa membuka buku di halaman 5 atau juga bisa membaca ringkasan sedikit yang ada di hop. Husnuzon artinya berprasangka baik. Nah, husnuzon itu artinya berprasangka yang baik. Husnuzon merupakan sifat yang sangat mulia dan terpuji, kebalikan dari su'uzon. Kalau su'uzon itu berprasangka yang buruk. Kalau husnuzon artinya berprasangka yang baik. Setiap muslim harus mempunyai sifat husnuzon. Artinya, ia selalu menganggap apa yang terjadi pada dirinya dan pada orang lain adalah baik. Misal contohnya, apabila anak ustazah mendapatkan nilai yang mungkin tidak baik, nilainya mungkin sedikit menurun. Anak ustazah jangan langsung suuzon dengan mengatakan, ya Allah, kok kayak gini sekali ya. Kan Ana udah capek-capek belajar, Ana udah lelah, tapi kok hasilnya seperti ini. Nah, jangan mengucapkan seperti itu, tapi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Mungkin Allah ingin kita semakin giat dalam belajar. Nah, itulah pentingnya untuk bersikap husnuzon. Karena bersikap husnuzon itu menimbulkan pikiran positif. Bila kita sudah memiliki pikiran positif, tentu akan memunculkan energi positif yang itu baik untuk diri kita. Kalau kita selalu husnuzon kepada orang dan terlebih kepada diri sendiri dan kepada Allah, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat iri hati, dengki, hasad, dan sifat-sifat tercela lainnya. Jadi kalau kita husnuzon, misalnya kita nilainya kurang bagus, kemudian teman kita nilainya bagus. Nah, kita harus husnuzon, harus berprasangka baik. Mungkin nilai kita seperti ini agar kita lebih semangat dan lebih giat dalam belajar. Kalau kita menanamkan sifat suuzon, berprasangka buruk, pasti di dalam pikiran kita, dia pasti nyontek, dia pasti lihat buku, dia pasti begini dan begitu, yang akhirnya hanya akan menimbulkan sifat iri hati dan dengki. Husnuzon kepada Allah itu adalah perkara yang wajib, yaitu dengan selalu meyakini bahwa semua yang telah kita terima adalah anugerah yang terbaik darinya. Kapanpun, dimanapun, di setiap kejadian apapun, kita wajib bersikap husnuzon kepada Allah hingga kematian menjelang. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam wasiat menjelang ajal beliau. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang kalian meninggal dunia melainkan ia berprasangka baik terhadap Allah. Kemudian dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, in zanna khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Aku bergantung pada prasangka hamba terhadapku. Jika ia berprasangka baik terhadapku, maka baginya kebaikan. Jika ia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Dari hadis di atas, Rasulullah SAW mengajak kita untuk selalu bersikap husnuzon agar terbebas dari segala pikiran yang membebani jiwa dan mengotori hati. Nah, di antara manfaat dari sikap husnuzon apa, Nak?
yaitu dapat melahirkan keyakinan bahwa segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia berasal dari kehendak utama Allah, sedangkan keburukan merupakan akibat yang dilakukan manusia sehingga menimpa manusia disebabkan dosa dan kemaksiatan. Nah, seperti itu pembahasan kita tentang husnuzon. Jadi bagaimanapun dan dalam keadaan apapun kita harus tetap berpikiran baik kepada Allah atau kepada orang lain, dan jangan pernah menanamkan sifat suuzon, yaitu sifat berprasangka buruk, karena sifat prasangka buruk itu tidak baik, yang mana ia akan menghadirkan energi-energi negatif yang tidak baik untuk diri kita, yang nanti akan menjadikan kita orang yang iri hati, dengki dan hasad, dan tidak suka dengan kesuksesan dan pencapaian orang lain. Nah, dari sini saja pembahasan kita minggu ini. Salah dan kurang Ustazah mohon maaf. Silahkan kerjakan latihannya di halaman 7 dan 8 bagian 1, 2, dan 3. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.